Sokrates dianggap gila karena orang selalu diminta untuk tidak percaya sabda-sabda. Para pemikir dan filsuf kosmopolitan sudah mulai menganggap pentingnya batas-batas politik dan kedaulatan nasional dalam kaitannya dengan kosmopolitanisme yang berbeda. Pagi ini kita bicara tentang teori politik yang membahas tentang teori kosmopolitan. Tujuan kuliah kita adalah memberikan pengetahuan. Saya mencoba ingin memberikan pengetahuan aja kepada Anda, pengenalan tentang teori kosmopolitan sebagai kerangka kerja yang bisa melihat orang sebagai warga negara dan dia menjadi bagian dari komunitas global. Kalau kita sudah bicara gini berarti warna kulit, identitas, pakaian tidak menjadi problem lagi. Jangan karena Anda pakai hijab, Anda pendek, kulit coklat, kulit hitam, Anda diperlakukan berbeda dengan warga negara asli dari negara itu. Kita adalah komunitas global, maka Anda harus bisa berbahasa asing. Jangan sampai Anda ke Jerman naik tren diturunkan karena Anda tidak bisa bahasa Jerman. Kalau Anda mau sekolah di negara manapun, Anda harus menguasai bahasa ibu untuk komunikasi, terutama untuk bagian imigrasi dan menghadapi aturan-aturan yang ditegakkan di negara itu. Ini kemanusiaan bersama dan kewajiban moral universal. Ya. Moralnya universal, yang tidak lagi melakukan pembedaan terhadap unsur-unsur yang menjadi identitas yang melekat pada diri individu. Keren ya, kosmopolitan. Nah, yang kedua, ini juga untuk mahasiswa S2, mahasiswa S1 juga nggak apa-apa, karena mahasiswa S1 tidak dianjurkan untuk melakukan pencabaran teori. S1 levelnya adalah memahami teori aja, dan kalau bisa mahasiswa S1 adalah juga bisa menerapkan teori untuk menjadi arahan pedoman dalam membaca, dalam melihat, dalam menganalisis tentang fenomena peristiwa keadaan kosmopolitan. Bagaimana setiap warga negara itu diperlakukan berbeda. Lagi ini nggak boleh. Ya. Ketiga, ini jadi mencoba menantang gagasan tentang identitas nasional dan kedaulatan negara, mengadvokasi perspektif yang lebih global tentang etika dan tata kelola berinteraksi, berkomunikasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari teori kosmopolitan, maka kata kuncinya adalah kita tambahin di sini teori kosmopolitan politik. Kedua, kosmopolitanisme, kosmopolitan budaya, identitas kosmopolitan, dan nasionalisme. Saya selalu mencoba menyampaikan dalam setiap kuliah saya adalah historiografi. Ada konteks histori, ada konteks sejarah, ada konteks budaya, ada konteks politik dari setiap teori yang muncul dan yang kita pelajari sampai saat ini. Saya selalu menunjukkan ini karena ini penting. Nggak bisa kita ngomong teori kosmopolitan karena begini, nggak bisa. Kita harus tahu siapa yang memunculkan, dari bacanya apa, karena dia orang Snobe itu wilayah mana ya? Tapi dia hijrahnya berhenti di Yunani. Jadi berawal dari apa bahasanya? Diogenes. Ya, dianggap filsuf gila. Ya, tapi kalau namanya filsuf tidak diomong gila, tapi filsuf yang sinis karena dia menerima ajaran-ajaran dari Sokrates. Ya, Sokrates dianggap gila karena orang selalu diminta untuk tidak percaya sabda-sabda, tidak percaya pada omongan-omongan, tidak percaya pada
teks-teks yang dibuat oleh orang-orang yang hidup pada masa Sokrates. Sokrates yang mengajarkan tentang orang harus bertanya, orang harus skeptis, orang harus rasional. Nah, itu mulai dari Sokrates. Jadi dia menolak tatanan-tatanan nilai-nilai yang sudah mapan di zamannya, abad keempat sebelum Masehi, katanya seperti itu. Ya. Lalu ini kemudian diambil oleh Nietzsche, Thoreau. Nah, intinya ini ya, kalau kita bilang ini, jadi sinisnya, filsafat sinisnya, ini karena dia ingin menjalani hidup sederhana, nggak ada pembedaan, orang bisa mandiri, orang bisa nyaman, orang bisa bahagia, orang bisa jujur, nggak ada manipulasi, nggak ada yang sok-sokan ingin berkuasa. Ya, nih yang saya cari di Google nih, kalau disambung nanti. Yuk, oh dia diakui sebagai filsuf Yunani. Jadi Anda nanti kalau mau belajar tentang kosmopolitan, paling nggak mesti secuil, Anda tahu story-nya, Anda tahu background-nya, Anda tahu latar belakangnya, Anda tahu asal muasal. Ini kita belajar. Ya, karena teori politik itu identik dengan filsafat politik. Filsafat politik identik dengan ide-ide politik atau gagasan-gagasan politik. Ya, gagasan politik yang diklaim itu lahir dari para filsuf politik. Tapi kalau saya menggunakan kata filsuf politik agak nggak setuju, ya filsuf aja gitu ya. Karena filsuf memang zaman dulu tuh konteksnya bisa membaca semua masalah dan memberikan pemecahan masalah. Ya, dari Sinope ini ya. Ini yang perlu kita tahu yang saya buat ini. Ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu namanya melawan mainstream. Anda melawan kemapanan. Kalau pada abad 1920 itu Anda kalau melawan kemapanan, Anda masuk pada masa kiri, ya. Terus Anda dibilang Marxian. Oke, itu dulu tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an textbook ngomongnya gini. Tapi kita sekarang mencoba untuk memahami apakah kosmopolitanisme. Nah, Anda sering milih sekolah Stoa, Mazhab Stoa, pernah ya Anda dengar ya Stoa? Stoa itu artinya apa? Saya selalu memberikan catatan. Jadi orang yang mengutamakan apa ya, akhlak, orang yang mengutamakan tata cara hidup, ya, ketenangan, ketabahan dalam menghadapi, menjalani tantangan hidup. Mereka percaya bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan melatih diri untuk mengendalikan emosi, menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Mereka fokus pada tindakan yang bisa dikendalikan. Kalau kita hidup pada masa seperti ini, kita background ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi, hidup tidak ada perang, hidup tidak ada konflik, karena orang tertib, dikembalikan pada substansi dan esensi sebagai manusia makhluk hidup. Nah, Stoa, mesti Anda kalau bicara tentang keadilan mesti kesini Stoa. Jadi Stoa itu ya aliran ya filsafat Yunani. Oke, saya nggak bahas yang ini, tapi sekedar konteks ya, supaya Anda tahu bahwa kosmopolitan itu identik dengan pengakuan terhadap semua warga negara di dunia tanpa ada pembedaan apapun, mau identitas, mau seks, mau warna kulit, mau suku bangsa, nggak ada. Jadi semua adalah warga negara dunia. Ini sangat populer di orang-orang yang belajar international relation karena langsung dikaitkan dengan konteks globalisasi. Jadi ketemu gitu, gitu ya. Nah ini yang bilang
Jadi mereka tetap mengikuti prinsip-prinsip dari kaum Stoa. Gagasannya maka dua aspek utama kosmopolitan. Saya pertama identitas, kedua adalah tanggung jawab. Ini bisa kita refleksikan dengan peristiwa perang Rusia Ukraina, kedua Palestina dan Israel. Bisa ini. Nggak tahu sekarang Iran ya, Iran kan lagi ini. Lalu India dan Pakistan hidup lagi sekarang problem itu. Ini kemana? Filsuf para pemikir Stoa kemana ini? Harus kita panggil orang-orang Stoa ini. Mereka sebenarnya harus diseleksi untuk melakukan diplomasi, ya supaya dunia ini aman. Bukan adu kekuatan dengan nuklirnya. Kita panggil filsuf. Kita panggil filsuf itu untuk mempermasalahkan ini. Karena tesis dari kosmopolitan adalah kewarganegaraan global harus menjaga identitas dan tanggung jawab. Ini kalau dunia perang, semua anak kecil terbunuh itu gimana? Kita ngomongnya ini pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dikonsep oleh PBB tahun 48. Apa kita harus mengingat kembali, warga dunia, kepala negara dunia, masyarakat dunia, ayo kita pelajari kembali ya Declaration of Human Rights tahun 1948, di mana posisi manusia. Orang sudah update, tapi mari kita hidupkan dengan kata kosmopolitanisme global, yang itu artinya adalah keadilan global. Nama lain dari kosmopolitan global adalah keadilan global. Jadi bukan keadilan yang per skop gitu ya, per ruang lingkup, per daerah, per wilayah, sudah nggak usung gitu ya. Jadi ini penting bagi kita. Kalau kita sudah begini, wah enak ini. Oke, ya. Jadi seperti itu gambaran umum. Storynya dari problem-problem kosmopolitan ini adalah sangat kompleks. Kok mantap? Makanya saya bilang kita harus tahu teori yang sebelumnya. John Rawls sangat populer. Ya, makanya John Rawls memang adalah filsuf dan dia ingin memecahkan masalah ketidakadilan yang dihadapi oleh sebagian besar warga dunia. Seluruh dunia itu orang menerima ketidakadilan, tapi mereka tidak paham bagaimana cara mendapatkan keadilan. Yang paling gampang oleh karena itu baca bukunya Sklar. Ya, Sklar dia menulis dengan tegas, ya, dengan bagus, sederhana. Oke, kita merujuk kepada si siapa? Immanuel Kant. Oke, ya, menuju pada Mill, iya, menuju pada John Rawls, iya, tapi mereka tidak relevan ketika dipakai untuk menjelaskan problem-problem keadilan dengan realitas yang ada. Realitas sekarang yang ada disebut oleh Sklar dengan keadilan senyatanya. Keadilan yang nyata di dunia itu belum ada. Dia memberi contoh cuma dua hal, keadilan dan kemalangan. Kalau orang sukses, punya posisi, punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, berarti dia sudah menerima keadilan. Bagaimana dengan Anda, dengan masyarakat di luar? Nah, itu disebut oleh Sklar dengan kemalangan. Malang, kalau Anda nggak beruntung disebut malang. Takdir, takdir, terimalah takdirmu. Kamu memang lahir dengan kemalanganmu, gitulah. Lulus gak dapat kerja baru seminggu di PHK, itu namanya malang. Kemalangan. Jadi konsepnya Sklar itu keadilan dan kemalangan. Gimana kita harus berjuang? Belum lagi kalau orang yang malang terkena bencana, kena gempa bumi yang dia kasih contoh sekarang. Kena gempa bumi, rumahnya habis,
nyawanya terancam, siapa yang akan merawat? Siapa yang akan kasih makan? Anda bisa melihat konteks ini dengan cara memberikan bantuan. Jadi bantuan sosial yang dikirim secara individual, yang dikirim atas nama negara, itu kita bisa masukkan. Orang kalau udah kena bencana pasti mengalami kesedihan. Terus mau ke siapa? Nah, kalau kita mengikuti role, ya negara harus mengatur, memberikan bantuan. Tapi kalau dalam konteks globalisasi, Anda jangan lupa ini ada isu budaya dan politik. Ini yang sering kita lewati. Ya, saya memang tidak mengajarkan ini karena bukunya John Rawls tentang Theory of Justice sekian ratus halaman. Itu ruwet, kompleks. Kita nggak tahu konteksnya apa yang dibayangkan oleh John Rawls. Kita nggak pernah tahu. Dia hanya merangkai kenyataan dengan gagasan supaya mereka juga diperhatikan. Saking banyaknya orang yang tidak merasakan keadilan, maka John Rawls nanti membuat dua prinsip ini, tesis dari Theory of Justice. Nulisnya tahun 71, merupakan karya awal yang ini yang sering saya katakan di kelas teori politik S1, S2 maupun S3, yang bahwa John Rawls dianggap dan memberi kontribusi terhadap teori politik, karena selama ini sebelum ada teori politik itu zong, kosong. Kita bicara sistem politik, terus kita bicara perilaku politik, terus ya tidak memecahkan masalah, hanya bercerita tentang kasus per kasus. Bagaimana sistem politik itu bisa stabil, bagaimana sistem politik itu berubah-berubah tapi menuju pada stabilitas. Demokrasi digaung-gaungkan, tapi toh yang berkuasa adalah para oligark ini itu masih dalam kajian sistem politik. Dalam kajian sistem politik, konsep-konsep keadilan tidak diperkenalkan, dilarang dalam bahasa saya. Kita nggak boleh tahun 60-an 70-an bicara keadilan dalam belajar teori politik. Nggak ada, nggak boleh. Kita nggak boleh belajar ngotak-ngatik konsep negara, nggak boleh. Yang menghidupkan itu adalah Nikolaus Polansas dan Todd Miliband. Mereka gontok-gontakan dewe, dan itu diakui oleh teoretisi-teoretisi yang lain, ya, yang itu akhirnya dikembalikan. Negara harus menjadi unit analisis untuk teori politik. Negara bagian dari teori politik, mau klasik, mau kontemporer, mau modern. Negara gitu. Jadi kita tahun 70-an 80-an tuh garing. Kita nggak boleh ngotak-ngatik negara karena itu sangat maksiat. Marxian bilang negara adalah instrumen kapitalis. Negara mempunyai kepentingan sendiri yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Itu dulu itu. Ya, sehingga negara dunia ketiga dan ilmuwan politik Amerika melarangnya. Akhirnya yang populer dalam konteks itu adalah teori Trappert-Parsons, fungsionalisme struktural. Perubahan-perubahan itu untuk mencapai stabilitas. Orde Baru dapat. Demo-demo nggak boleh, bolehlah dikit-dikit, tapi jangan sampai mengganggu stabilitas politik dan stabilitas nasional. Oleh karena itu problemnya ketika pada masa pemerintahan Orde Baru 66 sampai 1998 adalah stabilitas dengan pendekatan keamanan. Itu ceritanya seperti itu. Jadi ini berkaitan. Kalau pada zaman itu semua orang menuntut keadilan, buyar negara ini sejak tahun 70-an, buyar. Belum pemilu wes buyar. Pemilu 71. Pemilu 71 itu disiapkan untuk infrastruktur politik.
Dari 66 ke 71, 5 tahun. Caranya bagaimana rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto bisa menyelenggarakan pemilu untuk melegitimasi kepemimpinannya dia. Persiapannya 5 tahun. Noto partai politik baru tahun 73. Restrukturisasi partai yang jumlahnya belasan menjadi 2 parpol, P3, PDI dan golongan K. Itu notanya 5 tahun. Rekayasanya politik 5 tahun. Iya, seperti itu. Anda harus lihat itu konteksnya ya. Jadi jangan membabi buta ketika ngeklaim Orde Baru itu otoriter. Jangan ngeklaim pakai itu dulu. Anda harus tahu story-nya. Kenapa kita otoriter? Karena kita berada dalam kendali Amerika Serikat. Ilmu-ilmu sosial harus berparadigma struktural fungsi yang Pak, kualitatif dulu nggak ada masa itu, harus kuanti. Kalau Anda mau riset harus positivistik, nggak boleh interpretivis ya. Artinya kebebasan kita sudah nggak ada menginterpretasi masalah fenomena. Ya, itu konteksnya ya. Dan di sini kita belajar, coba kita lihat dua prinsip keadilan Rawls. Anda yang kembali kebebasan. Setiap orang punya kebebasan. Kebebasannya itu sebanding dan sesuai dengan tingkat kebebasan orang lain. Kalau orang itu bisa makan sehari 2 kali, Anda juga harus makan sehari 2 kali. Kalau orang itu makan daging, Anda juga harus makan daging. Apa begitu? Enggak sebanding. Protein hewani diganti tempe, ganti tahu itu sebanding, gitu ya. Atau diganti telur. Seberapa kuat energi Anda untuk makan tempe, tahu dan telur? Enggak produktif. Anda jadi mager. Amin. Karena Allah cuma bilang sebanding dan sesuai dengan tingkat kebebasan orang lain. Ya. Anda bebas kerja jadi buruh. Nah, buruh upahnya berapa? UMP-nya berapa? UMR-nya berapa? Bisa beli daging? Enggak. Paling telur. Telur udah makanan mewah. Protein, kedelai, tempe. Gitu ya Mas ya. Analisisnya harus gitu. Jadi, gimana keadilan? Keadilan tidak pernah tercapai karena kita tidak menemukan situasi sebanding. Rawls mengatakan kebebasan setiap orang harus sebanding dan sesuai dengan tingkat kebebasan orang lain. Yang satu demo Anda bukan siapa-siapa, ikut demonya ditangkap. Menteri bisa menghujat rakyatnya, Anda bisa menghujat pemimpinnya. Nggak bisa. Ya, kalau ada yang kemarin bilang rakyat jelata, ya, karena dia petinggi, pemimpin, elit. Anda bilang presidennya begini, menterinya begini, ditangkap. Artinya kebebasan setiap orang di kita belum sebanding. Ini baru syarat pertama. Lalu Anda merasakan keadilan, nuntut keadilan, bisa Mas? Nggak bisa. Anda demo ditangkap. Kita belum keadilan redistributif yang sesungguhnya uang, materi, baru kebebasan aja kita sudah berbeda. Ini yang kita lupakan. Maka kalau kita membaca buku Theory of Justice, Anda harus bisa memahami 2 prinsip keadilan dari John Rawls. Yang kedua, ketidaksetaraan harus menguntungkan masyarakat yang kurang beruntung. Jadi kita mengidentifikasinya gimana? Masyarakat yang kurang beruntung tuh faktanya apa? Realitasnya apa? Kondisinya seperti apa? Bisa Mas. Kita selalu bilang di atas langit ada langit. Kita jangan ngeklaim kaya. Yang punya uang 5 juta triliun yang ada di dunia selain Bill Gates misalnya, atau yang punya Tesla ya, ada, cuma mereka diam-diam, tenang-tenang aja gitu loh ya. Siapa yang bisa mengidentifikasi kekayaan raja di Saudi Arabia? Siapa? Jadi prinsip kedua dari John Rawls, kita ingat ketidaksetaraan harus menguntungkan masyarakat yang kurang
beruntung dalam masyarakat tersebut, dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memegang jabatan publik dan mewakili rakyatnya. Ini yang kedua yang harus kita kasih tanda. Yang kemarin ketika kita bicara tentang politik identitas, dan masih ingat mas, yang S2 terutama, LGBT nggak boleh mencalonkan di negara ini, belum boleh. Ya sebagian negara masih belum bisa menerima LGBT. Itu apa sih? Bagaimana negara ini setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memegang jabatan publik dan mewakili rakyatnya. Kita sudah memotong, terus lu beda identitas, lu nggak sama dengan saya, lu nggak sama dengan kebanyakan orang, hilang haknya dia. Artinya masih ada ketidakadilan. Ya, kita belajar yang ringan-ringan dulu ini aja ya, karena ini prinsip utama ketika kita bicara kosmopolitan. Lalu akhirnya John Rawls menulis buku itu, The Law of People. Ya, ini agak resek menurut saya karena dia masuk ke ranah bagaimana hubungan moral internasional, bagaimana masyarakat, warga-warga dunia itu diatur, lalu bagaimana mereka harus menghormati ya. Kita kan nggak bisa rakyat menghormati pemerintah, tapi pemerintah ini, disinilah letaknya banyak penyimpangan dari program-program keadilan yang dibuat oleh negara, yang dijalankan oleh negara. Oke ya, ini sebenarnya saya nggak penting. Saya ini mengatakan ini yang sering kita bahas, ya mungkin di mata kuliah lain ada yang bahas tentang demokrasi kosmopolitan. Yang ambil teori demokrasi adakah di kelas ini? Diajari demokrasi kosmopolitan? Pernah dengar? Dia adalah demokrasi yang paling sempurna versi David Hull. Tapi David Hull tidak pernah bercerita detail seperti Rawls. Enggak. Ya kriteria demokrasi kosmopolitan ada berapa ya, saya nggak paham. Tapi kalau kita lihat bahwa di politik, karena saya belum pernah menceritakan bahwa dia, terutama si David Hull, dia mengenalkan konsep demokrasi kosmopolitan. Jadi orang tuh ya berpartisipasi, dia bisa menentukan pemimpinnya dan sebagainya. Ternyata story-nya di sini saya baru tahu tuh. Dia, nah, jadi orang-orang, para pemikir dan filsuf kosmopolitan ini sudah mulai menganggap pentingnya batas-batas politik dan kedaulatan nasional dalam kaitannya dengan kosmopolitanisme yang berbeda. Disebut salah satunya oleh David Hull yang bilang bentuk kosmopolitan yang bagus, yang efektif itu bisa mengambil alih domain eksklusif pemerintahan dari masing-masing negara, yang artinya negara perlu diartikulasikan dengan dan direlokasi dalam kerangka kosmopolitan yang luas. Ini tesisnya yang saya kasih warna kuning. Semua badan politik harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan universal yang ditetapkan oleh entitas pemerintahan supranasional. Pemerintahan supranasional adalah pemerintahan internasional. Lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan teman-temannya. Ada 3. World Bank, IMF, satunya apa? Nanti ada di bawah. Mereka yang menempatkan regulasi standar ekonomi internasional. Negara harus mengadopsi kehadiran pasar bebas. Ceritanya dari sini. Ya.
Baik, sampai sini ada yang bertanya? Jangan saya terus yang ngomong, ayo Anda bertanya. Silakan. Yang S2. Ya. Apa yang belum Anda pahami? Jadi sambungannya adalah kita bicara kosmopolitan. Di sini kosmopolitan ini adalah warga negara dunia. Di sini artinya warga negara dunia merasakan situasi yang namanya keadilan global. Kalau Anda ada di negara manapun, berinteraksi dengan siapapun, di luar negara kita, di luar tanah air kita, di luar bumi kita, tidak boleh ada lagi pembeda, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada kecurigaan. Itu intinya. Tapi adakah negara yang mematuhi ini? Berapa banyak negara yang mematuhi ini? Kita belum mengidentifikasi dan belum ada buku, textbook, literatur, artikel yang mengidentifikasi negara-negara maju Eropa, Amerika. Dia belum menegakkan. Ini nanti yang disebut dengan kosmopolitan kontemporer. Variasinya sangat banyak. Nama Siti Aminah harus di-scan, harus diperhatikan baik-baik karena dia punya potensi sebagai terorisme. Contohnya seperti itu. Ya, yang pengalaman saya yang sering saya ceritakan di kelas. Itu pengalaman real saya. Kalau saya bercerita dengan konteks kosmopolitan global gini, saya diperlakukan tidak adil. Saya didiskriminasi nama dari nama. Coba namanya Siti Aminah, figurnya adalah orang kulit putih, rambut pirang, blonde, tinggi, namanya Siti Aminah. Orang akan imigrasinya akan, masa kamu Siti Aminah, kan gitu. Banyak orang-orang yang operasi plastik, begitu pulang ke negaranya, paspornya nggak sesuai, kan jadi masalah kan. Itu yang begini. Artinya apa? Keadilan global dalam konteks globalisasi itu selalu akan mengarah kepada fenomena ketidakadilan. Ini baru dari nama ya. Nama Siti Aminah kan nama dunia ya, nama global itu ya. Nah, kayak gitu. Tapi dalam realisasinya, negara-negara yang katanya bebas, negara-negara yang mengklaim demokratis, negara-negara yang menggembar-gemborkan kesetaraan, negara-negara yang mengklaim sebagai liberal, ternyata mereka tidak menjaga hak asasi manusia. Mereka lupa dengan Declaration of Human Rights 1948. Lupa. Ya, jadi problemnya kalau kita mengenal ini, Anda tuh bisa menganalisisnya lebih komprehensif ya. Jadi jangan melihat fenomena ini dari perspektif dari perspektif identitas atau politik identitas atau dari multikulturalisme, tapi kita yang terakhir yang relevan ujungnya di sini. Jadi kosmopolitan ini ujungnya dari bla 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 semua ya. Pengakuan identitas, keadilan, identitas, multikulturalisme, endingnya di kosmopolitanisme. Ya, harusnya seperti ini. Logikanya juga seperti ini. Oh ini, ICC, WHO, dan PBB. Oke, ini enggak. Oke, ini sudah pertanyaan. Nah, ini ini tadi saya sampaikan regulasi. Jadi ada regulasi yang dibuat untuk fungsionalitas struktural ekonomi global.
yang ngurusi ya WTO, Bank Dunia, IMF. Ternyata ini menjadi apa ya? Menjadi fenomena yang menimbulkan ketidakadilan. Nah ini mahasiswa politik di sini. Mahasiswa politik posisinya ini. Politik kosmopolitan pada dasarnya dibentuk oleh kepentingan individu pada tingkat tertentu, karena itu tidak boleh dibandingkan dengan kosmopolitan budaya dan kosmopolitan sosial. Apa itu? Di sini kita bicara teori politik itu beda. Teori politik khususnya bicara komunisme yang isma semua itu berbeda dengan kosmopolitanisme. Stasiunnya di sini karena kosmopolitanisme bukan sistem, tapi dia harus Oke, ada pertanyaan. Anda harus kritis ya. Kalau nggak kritis nanti Anda bukan ketem. Kalau nggak kritis Anda tidak belajar. Oke, silakan yang mau bertanya. Ini mungkin yang perlu dipahami di sini. Agenda kosmopolitan didasarkan prinsip-prinsip pernyataan etis, pernyataan etika, diwakili pertama diekspor oleh masyarakat. Ini keuangannya seperti ini. Kalau sudah jadi gini, nanti cita-cita barat, dipromosikan kekuatan barat, tapi dia sendiri mengingkari semua. Anda ke barat diakui hanya karena namanya Arab, Abdullah, Muhammad. Iya, dicurigai. Belum apa-apa sama nama aja sudah takut. Iya, itulah dia kosmopolitan global. Maka itu tadi saya, kalau ada misalnya ilmuwan atau akademisi atau peneliti yang itu bahwa orang-orang barat yang bernama Siti Aminah itu apakah juga ditangkap di imigrasi, apakah juga di enteng-enteng di CCTV-nya. Ketika kita mendaftar mau berangkat, kita hari ini mau berangkat ke luar negeri, kan nama kita sudah di store di imigrasi karena online kan visa kita sudah dienteng-enteng tuh. Saya berangkat dari Surabaya di Melbourne udah dienteng-enteng itu. Oh, ada nama ini toh, ada calon-calon terorisme. Bukan mempelajari siapa Siti Aminah, tapi dari nama. Yang pada saya bilang, Singapura kena, Melbourne kena. Itu mengerikan, hanya dari nama. Maka itu, apakah ada figur-figur orang tinggi besar, cantik, molek, laki-laki tinggi besar, bule, namanya Muhammad Ashari, ditangkap nggak? Tangkap pasti. Baru nama. Padahal satu sisi mereka menggembar-gemborkan itu, karena mereka ingin dianggap sebagai pelopor yang menjamin keadilan, terwujudnya keadilan di tatanan global. Kita paham gagasan dan praktek kosmopolitan berbeda yang kita asumsikan, beda dengan yang kita asumsikan. Salah satunya tadi saya sampaikan dari asumsi dan tesis dari teori John Rawls dalam bukunya Theory of Justice. Terus diingat ya, dua prinsip dasar itu. Kenyataan yang dilalah. No. Ini diingkari. Ini diingkari. Nggak ada ini. Apakah semua, nggak usah negara lain. Apakah suku bangsa tertentu menghormati perbedaan budaya etnis? Enggak kan? Iya, yang kemarin itu di Bali itu apa itu jadi masalah juga apa itu? Ya,
Anda bisa meneliti yang kecil-kecil loh, ya dari apa yang ada di media sosial. Coba diteliti dengan menggunakan konsep kosmopolitan. Apakah kita menghargai perbedaan-perbedaan budaya etnis? Adakah? Angel. Orang lagi beribadah, kita ke sana untuk menjadi turis. Orang lagi beribadah, kita rekam. Orang lagi beribadah, kita tiktokan. Dan negara nggak bisa memblok itu, menutup itu. Itu kan nggak boleh. Ya, kita belum. Ya, seperti ini. Oke, yang tadi saya bilang, apa ya? Keren banget ini. Menulis pada buku yang terkenal, saya mendesak agar kita belajar tentang orang-orang di tempat lain, dan kita juga menaruh minat pada peradaban mereka, argumen mereka, kesalahan mereka, pencapaian mereka. Bukan karena hal itu akan membawa kita pada kesepakatan, tapi karena hal itu akan membantu kita terbiasa satu sama lain. Ya, saya mohon pada Anda, kalau ada orang kecelakaan, orang kesusahan, jangan di video, jangan di syuting. Kita tidak terbiasa membuat undang-undang itu. Orang lagi kecelakaan, di syuting, taruh. Kalau di negara lain, terutama saya tahu di Jerman nggak boleh. Anda didenda sekian euro. Tidak, bukan karena dia orang susah, dia lagi menderita. Mayat difoto untuk menghasilkan uang pada mesin YouTube Anda. Jangan, ya, jangan ya. Itu yang menyebabkan Indonesia macet kalau ada kecelakaan. Oh, yang meninggal 1, 2, yang nonton 1000, semua pada nyuting, semua menaruh itu di YouTube-nya dengan komentar yang bermacam-macam. Apa itu? Yang kemarin di gajah yang mati di Malaysia itu. Oh ya, karena gajah, nggak ada undang-undang memotret gajah boleh gitu ya. Tapi kalau di Jerman nggak boleh motret orang yang kecelakaan, Anda didenda. Dari manapun negara Anda, tangkap Anda sama polisi di Jerman. Ini salah satu contoh. Ini loh, yang gini ya. Karena itu ada yang bilang kosmopolitanisme itu harus seimbang dengan nasionalisme, karena seolah-olah dia masuk dalam kategori kosmopolitanisme yang Oke, saya masuk ke kosmopolitanisme politik. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Wih, sudah 8:30. Cepat ya. Ada pertanyaan? Ayo kritis lah, iya Mas. Kalau kita bicara tentang kosmopolitanisme, dari penjelasan Bu Am tadi, saya secara sederhana menyimpulkan bahwa kita masih menggunakan standar ganda terhadap hal ini. Nah, contoh yang kemarin viral di TikTok itu pengungsi Rohingya yang kemudian mau mendarat di Aceh dan itu diusir. Artinya dalam persoalan seperti ini, persoalan etnis dan lain sebagainya, kita masih menggunakan standar ganda. Padahal yang kita selalu glorifikasikan adalah kita ini multikultur segala macam, tapi kita tidak sampai pada ujung dari itu semua, dari kosmopolitan itu. Nah, menurut Bu Am, terkait dengan fenomena itu tadi, seperti apa pendapat Bu Am? Oke, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Coba Mas jawab. Macam mana loh kita? Terus kita mau menampung berapa 1000 warga Gaza? Secara kemanusiaan, kosmopolitan internasional, iya. Tapi kita jangan lupa, kondisi internal dalam negeri kita masih banyak
yang nggak beres. Yang nggak beres kan? Yang miskin banyak, yang belum dapat rumah banyak. Kok ini pengungsi ditampung? Wajib kita kasih makan, wajib kita kasih perlindungan, wajib kita beri keamanan, wajib kita jaga. Berapa biayanya? Ada nggak dibuat dari di APBN? Dianggarkan nggak di undang-undang APBN? APBN kan undang-undang. Dianggarkan nggak? Secara kemanusiaan iya, tapi siapa yang akan mensupport mereka, melindungi mereka, memberi rasa aman, nyaman? Rohingya, dia ada dari Myanmar. Yang dulu orang sipil yang memerintah, siapa namanya? Perempuan itu. Dia lagi memerintah, dikudeta, minta deh. Iya. Guys, kamu ngalah aja ya. Ini keadaan genting, keadaan gawat. Potong. Junta militer tampil. Mereka tidak mau terganggu dengan isu-isu etnisitas, isu-isu agama. Nggak mau. Bunuh aja semua, kesuwen, ganggu. Karena mereka perlu stabilitas. Ruwet. Ngatur masyarakat yang multikultural itu ruwet, kompleks masalahnya. Mereka cari keamanan. Negara tidak menjamin keberadaan mereka sebagai warga negara, gak repot. Nanti yang kelompok dominan nyerang pemerintah. Karena Rohingya itu adalah minoritas. Hari gini PBB turun tangan. Saya bilang kan ada itu lembaga yang ngurusi pengungsi, kenapa dia nggak campur tangan? Lalu mau dibawa kemana itu para pengungsi? Takut semua mereka. Ya, kita yang miskin di kolong jembatan banyak, yang miskin banyak, yang nggak makan banyak, yang nganggur banyak, di PHK banyak. Lalu mau ngasih makan, anggarannya dari mana, Bung? Saya sebagai warga negara harus kritis juga. Tukin aja nggak dibayar untuk dosen, tapi Tukin Kementerian lainnya dibayar. Hak saya itu sebagai warga negara, hak, bukan kewajiban, hak. Gitu loh. Jangan yang Kementerian lain karena berhasil dengan proyek-proyek fiktifnya, Tukinnya dinaikin terus. Naiknya 300%, kita 1% belum pernah merasakan Tukin, gitu loh. Dosennya nggak boleh demo karena dosen adalah pendidik. Kita terjebak dalam narasi pendidik. Iya, lalu disebutkan sama Orde Baru pemerintahan yang dikasih label pemerintahan otoriter itu. Guru, termasuk di dalamnya adalah dosen yang mempunyai siswa, yang mempunyai murid, adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kalau ada dosen yang menerima tanda jasa 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, itu gak cocok menurut saya. Ya, saya nerima untuk 20 tahun. Yang 10 tahun, 30 tahun saya nggak terima, masa kerja saya sudah 36 tahun. Saya cuma terima 1 supaya gak protes, mungkin itu ya. Karena dosen adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Apa sih tanda jasanya dosen, guru itu loh, ada kan? Masa bakti itu nanti mungkin bisa dikubur di TMP. Saya nggak dapat itu. Cuma sekali, tapi ada yang dapat urut 10, 20, 30, 40, dapat terus. Itu mengingkari. Oke, balik lagi ke sini ya Mas ya. Di ngomel gitu. Rohingya itu kan di sini. Rohingya itu kan tetap warga negara Myanmar. Dulu sebelum ganti Myanmar kan namanya Burma. Kalau Bima itu ya NTB, Burma, terus ganti jadi Myanmar, ya bahasa mereka. Jadi yang dicari apa?
Jadi mereka mencari keadilan di negara orang lain, gitu kan? Karena Indonesia di pembukaan UUD 45 bilang apa sih? Masih hafal Anda pembukaan UUD 45? Hafal. Apa? Alinea terakhir, alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh sumber daya Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cocok semua sama kosmopolitanisme. Cocok. Zaman dulu cocok, zaman sekarang gak cocok. Tapi kita tidak boleh mengubah pembukaan. Kontrak kita sudah gitu. Mengubah batang tubuh boleh, mengubah pembukaan harus membentuk negara baru, buat lagi preambul. Repot ya kita ya. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka tuh paham nggak sih para oligarki itu, oligark? Pahamkah mereka para elit politik yang duduk di DPR, yang duduk jadi di lembaga DPR? Pahamkah bahwa semua kerja Anda itu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kelompok, bukan golongan. Ya kalau kita ngomong gitu ya berarti apa? UUD 45 itu ada dalam ini. Kita tuh pengen kesini memerintah negara itu harus pakai akal budi yang melandasi. Jadi di situ ada keadapan. Iya, kalau udah baca begini ya kita harus membaca para filsuf yang hadir sebelumnya. Mungkin Anda di mata kuliah yang lain Anda bisa pernah mendengar konsep penulis-penulis Stoik itu ya, Cicero, ini, lalu Dante ini pintar, saya baca bukunya ini Dante, ya, dia tulis abad ke-14, dia zaman abad ke-14, berarti tahun 1500 ya, 1400 sekian ya. Dia sudah ngomong demi kepentingan perdamaian melanjutkan monarki universal yang sekarang kita bilang oligarki universal. Ini kita tidak bisa gampang tinggal ngubah monarki sekarang jadi oligarki. Ya, kalau zaman abad 14 cuma segini. Dilanjutkan oleh Erasmus, ya, Erasmus Swiss di nama universitas di Belanda, Universitas Rotterdam, membangun ajaran kosmopolitanisme Stoik. Ingat ini, Stoiknya orang yang mementingkan kepada kedamaian, ketenangan, kejujuran. Pemerintah ya juga harus berjalan sesuai dengan kaidah nilai-nilai itu, sehingga tidak ada konflik. Tapi orang-orang ini dilupakan, Erasmus dilupakan, Dante dilupakan, Rotterdam dilupakan, Cicero dilupakan. Saya nggak yakin pembukaan UUD 45, maaf saya nggak, tapi apakah mereka iya, karena mereka dulu baca buku-buku begini, tapi generasi berikutnya nggak paham. Kita merumuskan di paragraf alinea keempat dari pembukaan UUD 45, itu semangatnya di sini. Ya, PBB 48 ya. Kita 45 sudah buat itu. Keren ya? Artinya mereka sudah paham filsuf-filsuf sebelum masa Renaissance, pencerahan. Keren itu.
1945 mereka sudah baca karya-karya mereka itu semua. Ya, kita merdeka tahun abad ke berapa kita merdeka? 20. Iya, 20. Kita berapa? Hugo. Kita sudah ya, teori hak asasi manusia, menjaga keamanan dan ketertiban. Dunia dijaga, dalam negerinya ditinggal. Iya, bunuh-bunuh sendiri, antar golongan, antar suku. Jadi, iya. Jadi, ya di Madura itu loh ya, di Madura begitu. Yang di Pontianak dulu tahun 2001, ya kan? 2001 orang Sampang sama Sampit, ngeri itu. Baunya orang Madura udah kecium Mas Sampit, kepala dibawa. Gila, kepalanya dipenggal. Pakai senjata apa itu? Mandor. Kepalanya orang Madura ditenteng gini. Badannya di mana kita nggak tahu. Terus akhirnya ada tugu yang di Sampit itu, yang bunderan itu loh ya. Itu tugu perdamaian. Simbol sampai di batu. Simbol dari kehadiran kosmopolitan budaya. Mendamaikan orang Sampit dan orang Dayak dan orang Sampang. Ya, keren itu. Keren. Real. Yang selama ini negara lengah. Ya, negara lengah, nggak paham. Dipikir, oh negara kita adalah pluralisme, ya Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata potensi konflik kekerasan ada di masyarakat sampai sekarang. Kalau kita mau kajian sekarang ini, itu Hercules dan teman-temannya, itu bisa disebut preman, itu bisa disebut gangster, itu bisa disebut bandit. Tapi negara membutuhkan itu. Ya, bagus kalau ada meneliti itu untuk skripsi maupun tesis. Ada pertanyaan ini. Yang mana? Nggak apa-apa anggota, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini jadi anggota nggak apa-apa itu. Itu apa? Anda dijaga itu multikulturalisme, berbeda secara budaya. Anda sukanya menyelesaikan masalah dengan kekerasan, ya udah itu simbolnya Hercules. Bukan dengan negosiasi, bukan dengan musyawarah. Itu loh ya, kayak begini nih ya. Kayak yang S1 mungkin ada yang belum paham. Yang S1 paham Mas? Anda nggak ngantuk kan? Enggak ya. Jangan sampai saya sudah teriak-teriak gini Anda masih bisa ngantuk gitu ya. Ya, tak ngantuk istirahat aja nanti setelah ini ya. Nah ini saya kenalkan nanti sampai ini sudah 9 ya. Oke, tadi berarti di 7 apa saya ini. Jadi teoretisi kosmopolitan ini orangnya ini. Ya, kalau Anda baca buku Immanuel Kant tentang kosmopolitan itu, jadi Immanuel Kant memang secara global itu dia sudah membahas kosmopolitan, khususnya di tentang ide yang berjudul Ide untuk Sejarah Universal dengan Tujuan Kosmopolitan yang diupdate jadi tahun 1991, tulisnya di tahun 1800 sekian. Bagikan, nah ini ada metafisika moral, ya metafisika moral. Immanuel Kant, kayak Auguste Comte, tahap metafisika sebelum masuk ke tahap rasional. Ya zaman dulu orangnya filsuf, ya. Karena apa? Karena filsuf pada bermunculan pada masa itu karena keadaan
seluruh dunia itu chaos, kacau dari awal, maka filsuf pada muncul. Nah kalau sekarang bukan filsufnya yang muncul, oligark yang muncul, karena mereka sudah tidak lagi memperhatikan aspek moral, tidak memperhatikan etika dalam menjalankan pemerintahan, tapi justru mereka mengamankan kepentingannya sendiri. Ini yang tadi saya singgung di awal ya. Kalau Anda baca buku Manifesto Komunis ya, nanti Anda lihat lagi bukunya, baca 2-3 halaman ya. Ya, di situ dituliskan oleh Marx, pekerja kayak ini tidak memiliki tanah air. Ini yang saya demen di sini. Ya, pekerja tidak memiliki tanah air karena kapital juga tidak memiliki tanah air, tapi bepergian ke mana-mana. Ini nanti yang kemudian menginspirasi tulisannya David Harvey. Dalam konteks globalisasi, modal itu bisa ke mana-mana, nggak bisa dihalangi, nggak bisa dicegah. Ini nanti yang menjadi tulisan dari David Harvey yang kemudian menimbulkan fenomena revolusi di perkotaan. Karena modal udah masuk mana-mana. Contohnya, Indomaret, Alfamart masuk ke gang-gang sempit, mengejar Anda sebagai mahasiswa kos. Satu gang, dua apa namanya? Indomaret itu namanya apa? Retail, usaha retail. Punya orang itu, kantornya di Singapura, bukan di Indonesia. Retail. Nih, kapital, tapi tidak seperti yang dibayangkan oleh David Harvey ya, bahwa ketika kapital tidak bisa dicegah masuk kemana-mana, buruh pada mogok, nggak terjadi revolusi di perkotaan, nggak sempet, karena aparat juga berkepentingan menjaga keamanan dan modal dari kekuatan kapitalis. Kapitalisnya apa? Nasional dan internasional. Jadi di satu sisi kita diuntungkan tidak terjadi revolusi chaos karena semua ruang dan tempat, space and place di negara kita dikuasai oleh investor. Ya. Jadi kalau kita bicara di sini, pekerja tidak memiliki tanah air, modal juga bisa lari kemana-mana. Ya, Anda tahu kehadiran DIY itu, DIY saya bacanya itu. Iya, punya siapa itu? Di mana-mana dia punya cabang berapa ribu di dunia, menggantikan kejayaan dari Carrefour, menggantikan kejayaan dari apa yang di Amerika itu. Dulu ada Indonesia, tapi dia diusir oleh pemerintah karena mengganggu ekonomi lemah. Bukan Giant, sebelum itu ada. Adanya dulu di Indonesia cuma satu, di daerah Pluit, di Mega Mall. Walmart. Kamu kok tahu dari mana? Adanya di Jakarta kan Walmart. Walmart itu memberi harga sangat miring, murah. Terus kemudian dari Carrefour, sebelum Carrefour kan ada namanya, tuh. Nah, terus baru Carrefour, terus ada Giant, sekarang ada Asco, cuma ganti nama, ya, karena dia kalau ganti nama dia bisa menjual barang produk Indonesia, tidak harus produk impor. Ada Asco, Giant runtuh, dan macam-macam. Apa ya? Modal. Berpergian kemanapun. Kapital jalan-jalan kemanapun. Proletar tidak mampu, iyalah. Proletarnya terus. Bagaimana kita mewujudkan, balik lagi ke kosmopolitan, kemana? Mana hak buruh, hak saya, hak Anda? Ya, tidak mampu kita. Ini yang jadi problem dari kosmopolitan kontemporer. Ya, ini yang
Dah, kok usah membongkar. Oke, ada pertanyaan? Kita akhiri dulu karena saya mau isi kelas politik desentralisasi setelah ini jam 9. Ada yang ikut di sini? Politik desentralisasi, ada yang ikut? Kamu yang ikut? Di kelas apa? Di ruang berapa? Ya wes, nanti kamu kasih tahu saya. Ini ya. Oke, ini hanya pengenalan aja ya. Jadi paling nggak kalau Anda bicara ada yang ngomong kosmopolitan, itu ya kosmopolitan secara umum, ada kosmopolitan budaya, ada kosmopolitan kontemporer, dan kosmopolitan tak lain adalah upaya untuk mewujudkan keadilan secara global. Bukan hanya masalah materi, tapi juga persoalan-persoalan perbedaan yang berkaitan dengan identitas. Ya, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jadi kosmopolitan itu identik, kalau kita bicara kosmopolitan, Anda bicara tentang teori justice, bicara teori recognition, bicara teori multikulturalisme, bicara teori kontrak sosial. Jadi kita bicara teori ini, ternyata teori yang mendahulunya itu sangat baik. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Udah ya, cukup ya? Cukup ya. Oke. Udah, Anda paham Mas? Paham, saya tak ajar. Kosmopolitan adalah iya, secara singkat keadilan universal. Kamu Mas? Kosmopolitan? Kalau kosmopolitan budaya, orang-orang komunikasi itu kosmopolitan budaya. Orang politik ngomongnya apa?